banyak yang setuju ya, Refli Harun. Anies bentuk Partai Perubahan Indonesia, yang setuju ada 83%, tidak setuju 12%, dan ragu-ragu 4%. Ini survei sendiri atau survei apa ini kita juga tidak tahu ya. Biasa pendukung Anies kadang-kadang suka halu. Kami tetap bersama Anies Rashid Baswedan. Bagi kami tidak masalah partai pendukung perubahan bergabung dengan pemerintahan. Kami tetap percaya kepada Anies Rashid Baswedan tidak akan pernah mengkhianati seperti pendahulunya, begitu ya. Dijamin 98% rakyat Indonesia memilih Abah Anies Baswedan. Dan beberapa komentar warga mengenai daripada adanya perubahan ya, Partai Perubahan. Yang saya sangat terkesan adalah pendapat dari Aska 2019. Mantap. Abah mantap, punya partai sendiri dan di dalamnya ada Ibu Tarwiyah, Refli Harun, Abah Aos, Egy Sujana, Tom Lembong, dan Alur Boy. Barangkali mereka yang akan dijadikan sebagai pengurus partai pusat Partai Perubahan Indonesia. Mantap. Sedangkan Refli Harun memberikan keterangan bahwa belum ada suatu kepastian Anies akan membentuk, itu hanya sebuah usulan saja. Apakah PPI Partai Perubahan Indonesia akan diadakan? Simak ulasannya. Anies mengatakan pengen rehat. Rehat ya. Tetapi entah dari mana ada isu tentang pembentukan Partai Perubahan Indonesia, bahkan dengan logonya ya, logo Garuda tapi kepalanya kepala burung hantu itu. Kemudian ada bintang di tengahnya, Partai Perubahan Indonesia ya. Seperti koin ya ininya. Seperti mata uang yang timbul begitu. Dan ada yang tanya kepada saya, logonya ditampilkan lagi ya. Bang, saya relawan dari Bogor, mau tanya apa betul partai itu? Saya tidak bisa menjawab betul atau dari tidak. Bogor ya. Barangkali ini baru usulan, baru inisiatif dari sekelompok orang. Dan arahnya adalah agar Anies Baswedan membentuk partai politik. Dan karena yang dibawa jargon perubahan ya, Partai Perubahan Indonesia atau PPI ya. Boleh juga saya dengan bercanda mengatakan saya lebih setuju Pripun Partai Republik Indonesia Perubahan. Partai itu kan tidak berarti langsung kita siap 2029 ikut, tidak. Justru menelurkan ide dan pemikiran serta gagasan untuk perubahan ya, perbaikan apa yang ingin didorong, kan begitu. Menurut Anies, belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide, tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide, gagasan mengenai ormas apalagi partai. Itulah pendapat daripada Anies Baswedan. Dia mengatakan belum ada rencana untuk pembentukan partai. Ormas saja belum, apalagi partai politik ya. Demikian juga dengan Refli Harun yang mengatakan kalau dia juga belum tahu. Namun demikian dia lebih suka Partai Perubahan, apalagi tadi. Ya, Refli Harun lebih setuju Pripun, Partai Republik Indonesia Perubahan. Itu pendapat daripada Refli Harun. Warga lain juga mengusulkan untuk mendesak Anies Baswedan untuk mendirikan Partai Perubahan Indonesia. Jika 40 juta saja mendukungnya, menurut KPU menyumbang 100.000, ada berapa duitnya? Luar biasa ya, begitu sangat antusias para pendukung Amin untuk mendirikan partai baru. Bahkan ada yang siap mendukung dengan dana 1 miliar ya. Kalau kita lihat dari komentarnya, ini di akun Nelva Salim
4 triliun kurang berapa lagi Abah tinggal bilang katanya ya. Ada Arasid Sadar mengatakan saya siap nyumbang 1 miliar dari Kalimantan Timur. Seandainya 1 miliar disumbangkan untuk lebih membutuhkan maka pahala mengalir untuk tabungan akhirat. Ada Alistor, ini juga untuk perubahan satu Indonesia Bang, begitu katanya ya. Dukungan perubahan, salam perubahan dari Cilacap. Saudara dari mana? Pejuang tidak kenal lelah. Satu kata lillah. Ya, pendukung Anies di seluruh Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Cilacap, begitu antusias untuk mendukung Anies mendirikan Partai Perubahan. Dan kita dengarkan pendapat daripada Anies Baswedan untuk usulan daripada partai baru. Semangat perubahan ini, terutama juga banyak yang berasal dari non-partai. Dan non-partai itu jaga semangat itu dan jangan buru-buru bikin namanya partai. Kalau kemarin muncul Partai Perubahan, saya kaget juga baca bagaimana. Terus lambangnya ini Pak, lambangnya burung hantu. Lambangnya burung hantu begitu ya. Lalu saya ditanya di mana-mana, Pak Anies ini bikin Partai Perubahan, mana pun lagi tuh bikin Partai Perubahan. Jadi bahwa semangat perubahan ini jangan kemudian berbicaranya langsung pada itu panjang. Kita jaga perubahan ini di berbagai sektor dalam berbagai aktivitas. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa kerja bersama 3 partai ini insya Allah bisa kita teruskan sama-sama ke depan. Ya, Anies mengatakan jangan buru-buru membuat partai perubahan karena ya mungkin masih ada yang ditunggu ya. Dan komentar warga mengatakan jangan buru-buru, masih nunggu diajak menjadi menteri gitu kata Abi ya. Mengatakan Daur Slayer mengatakan dari mana duitnya begitu katanya ya. Ya, semoga saja seperti itu harapan daripada pendukung Anies Baswedan agar Anies Baswedan tidak mengkhianati para pendukungnya dan tidak tergiur untuk bergabung menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran, begitu ya Mas Bro ya. Usulan pembentukan Partai Perubahan dikarenakan mungkin pendukung Anies kecewa kepada Caimin yang bergabung kepada pemerintah Prabowo Gibran ya. Otomatis meninggalkan Anies Baswedan dan dijadikan sebagai gelandangan politik. Koalisi perubahan secara target, tujuan dan fungsi sudah selesai. Sudah selesai gitu ya. Tetapi secara kerjasama masih tentu PKB sangat berharap terus bisa bekerja sama dengan Nasdem, dengan PKS dan tentu dengan partai-partai manapun. Iya. Tetapi bagi PKB kebersamaan dengan Nasdem dan PKS membuahkan memori yang manis yang tentu akan sangat ya, Muhaimin Iskandar jelas-jelas koalisi perubahan bubar dikarenakan Nasdem sendiri sudah bergabung kepada pemerintah Prabowo Gibran. Demikian juga dengan PKB. Yang masih tersisa adalah PKS dan Anies Baswedan sendiri juga ditinggalkan, tidak diajak bergabung untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Namun demikian, Susilo Bambang Yudhoyono kelihatannya sangat kecewa kepada Anies Baswedan dikarenakan Anies tidak amanah. Ya, bagaimana nanti menjadi pemimpin gitu ya. Oleh Allah. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah. Memegang komitmennya bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, akan diapakan? Perlu kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita
teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah. Ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, begitu ya, jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya ya. Hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Lihat yang diapakan. Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya. Kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Itulah pendapat ataupun wejangan dari SBY bahwa SBY merasa ditolong oleh Tuhan dikarenakan tidak jadi bergabung dengan Anies Baswedan untuk menjadi wakil presidennya Anies Baswedan ya, si AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono, yang tidak jadi dikarenakan ya Anies lebih memilih Muhaimin sebagai calon wakil presidennya, menjadikan SBY sakit hati dan merasa bahwa Anies Baswedan tidak sidik dan amanah.